Oke, selamat pagi. Ya, ini kita mau mereview orderan untuk Pak Risendra. Ya, jadi kalau Anda berminat bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda mau order LED ini di Tokopedia bisa, di Bukalapak bisa, di Shopee bisa. Ya, menurut Anda yang nyaman saja, bagaimana caranya? Anda mau transfer BCA, harganya memang sedikit lebih murah. Lebih murahnya ini dalam arti tidak menggunakan biaya admin. Kalau Anda beli di Tokopedia kan kita sebagai penjual di charge biaya admin. Nah, harga biaya admin itu Anda harus bayar ya. Seperti itu. Jadi kalau mau tanpa biaya admin, ya transfer menggunakan BCA, kita kirim menggunakan JNT. Untuk saat ini free ongkir ya. Untuk saat ini free ongkir, saya tidak bisa menjamin ke depannya free ongkir atau tidak ya. Silakan WhatsApp saya jika Anda berminat ya. Merek bohlam ini adalah juragan lampu Jungki Wenas ya. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, Jungki Wenas juragan lampu ya. Oke, ini bohlam untuk Luxio ya, Luxio atau Grand Max yang lampunya terpisah. Pokoknya intinya seperti itu, Daihatsu Luxio atau Grand Max, karena kalau nggak salah kan basisnya Luxio dengan Grand Max itu ya sama sih menurut saya ya. Cuman Grand Max mungkin versi untuk angkut barang, Luxio adalah versi untuk angkut orang yang agak sedikit lebih mewah ya. Lampu Luxio ini terpisah antara low beam dengan high beam. Ya, jadi ini diorder untuk bagian lampu dekatnya. Nah, bagian lampu dekat ini menggunakan LED paling terang. Saya ngomong apa adanya to the point, LED paling terang. Kenapa? Karena ini bohlam 55 watt. Ya, 55 watt ini real ya, bukan berdasarkan omongan belaka. Banyak ya pedagang menulis deskripsi indah-indah ya. Di online shop Anda lihat, wih, deskripsinya indah banget, Bro, speknya tinggi banget ya. Tetapi kenyataannya adalah nggak sesuai dengan fakta. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya karena supaya Anda beli, ya seperti itu. Supaya Anda beli, tetapi kita tidak menulis deskripsi yang indah-indah. Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa nonton video saya, review saya ini. Ya. Bohlam ini tipenya adalah JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 55 watt. Ya, di sini ada emboss tertulis JL ya, di sini juga ada stiker garansi juragan lampu ya. Nah, tolong stiker garansi jangan dirusak atau dirobek. Ya, jangan dirusak atau dirobek ya. Jadi intinya adalah ini barang produk dari kita juragan lampu. Oke ya, ini tipenya adalah HB4 9006 untuk lampu dekat low beam ya, low beam lampu dekat. Karena Luxio ini terbagi jadi dua, ada low beam dengan high beam. Saya merekomendasikan Anda cukup beli low beamnya. Anda siapkan budgetnya untuk beli low beamnya, baru di kemudian hari Anda beli high beamnya. Nggak usah memaksakan diri, saya mau sekalian dengan high beam, karena high beam jarang dipakai. Hanya sekali-sekali atau tembak-tembak, yang penting adalah low beam. Ya, lampu dekat yang penting ya. Saran saya, habis Anda beli lampu dekat, Anda belilah ke fog lamp. Fog lamp menggunakan 3 warna, baru ke high beam lampu jauh. Itu urutan yang terbaik menurut saya. Tapi kalau Anda tidak mau, ya ikuti aja kata hati Anda, enaknya bagaimana. Tetapi saya sebagai tukang lampu, saya menyarankan belilah low beam. Dari low beam ke fog lamp dulu. Fog lamp pakai 3 warna. Dari fog lamp pakai 3 warna baru beli high beam. High beam bohlamnya tidak usah yang terlalu macam-macam speknya. Anda cukup pakai triple Cooper PCB ya. Nanti jika Anda berminat Anda bisa WhatsApp saya, tetapi kita kali ini membahas untuk low beamnya saja ya. Tipe bohlam ini adalah HB4 9006. Bohlam ini paling terang. Paling terang, Bro, paling terang ya. Bohlam asli mobil Anda adalah seperti ini, HB4. Di sini ada contohnya adalah merek Sylvania. Biasanya si Osram ya, Sylvania ya. Nah, seperti ini bohlam aslinya dan akan digantikan oleh LED seperti ini ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok, tidak ada yang dirubah-rubah, tidak ada yang dioprek-oprek, tinggal colok soket. Anda tinggal cabut soket aslinya ya. Anda tinggal pasang ke soket ininya. Celep, colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik ya, tidak usah komplain. Ya, Pak, bohlamnya nggak nyala, minta tuker, kualitasnya jelek ini itu. Coba dulu ya, colok begini nggak nyala, ya dibalik. Kalau Anda lebih paham, Anda bisa baca di sini. Di sini ada tulisannya plus dan minus. Anda lihat soket mobilnya yang
plus itu biasanya kabelnya lebih terang dibandingkan yang minus. Anda colok. Ya kalau nggak nyala ya Anda balik, udah gitu aja kok, simple ya. Saya tidak mungkin mengirimkan barang rusak atau barang yang tidak baik kepada Anda karena bohlam ini akan kita kalibrasi sebelum kita kirim. Ya, HB4. Bohlam ini HB4, bukan HIR 2, bukan 9005, bukan HB3. Ya, bener-bener HB4. Bukan bohlam akal-akalan, bukan bohlam yang bukan untuk peruntukan untuk mobilnya. Karena banyak pedagang nggak punya stoknya, dia bilang iya Pak bisa, tetapi bisa nyala, fokus tidak bagus kan bukan urusan si penjual, yang penting dia udah dapat duit. Saya tidak seperti itu karena kita concern di jualan lampu ya. Saya hanya menjual lampu, saya tidak menjual aksesoris lain. Jadi kita memang main produk kita adalah bermain di lampu ya, seperti itu. Apa sih yang Anda harus ketahui dari bohlam ini? Bohlam ini itu harus memenuhi syarat bohlam bagus ya. Bukan hanya dilihat dari deskripsinya ya, tapi Anda harus tahu syarat bohlam bagus itu apa ya. Satu, syarat bohlam bagus itu watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta ya. Harus sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena banyak di pasaran atau di online yang menjual bohlam tidak sesuai dengan spek. Deskripsi sih tinggi-tinggi ya. Kenyataannya bohlamnya wattnya rendah ya, terangnya tidak sesuai ya. Nah, ada orang bertanya kepada saya, Pak, ini lumensnya berapa? Kalau Anda masih percaya dengan yang kata-kata namanya lumens, berarti Anda dibodohi oleh penjual ya. Sekarang kalau ada penjual bilang bohlam dia 50.000 lumen atau 80.000 lumen, kalau Anda percaya berarti IQ Anda rendah. Mohon maaf, saya tidak menghina Anda, tetapi Anda IQ-nya rendah. Kenapa? Karena Anda dengan sangat mudah percaya begitu saja, berarti Anda bodoh. Ya, saya di sini penjual yang jujur. Saya tidak mau membodohi Anda. Saya mau membuat Anda pintar. Ya. Nah, bagaimana cara mengukur dia punya lumens kalau dia bisa bilang 30.000 lumens? Tolong dong minta dibuktikan ya. Nah, kita jujur terus terang saya tidak bisa membuktikan yang namanya lumens. Jadi kayak saya tidak bisa memberitahu Anda, Pak ini lumensnya 50.000, Pak lumensnya 40.000. Tidak bisa saya. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai alat ukurnya. Ya. Dan alat ukurnya itu juga bisa aja dibohongin ya, karena seperti Anda ke pasar, Anda beli buah. Ya, timbangannya kan Anda beli 2 kilo mangga misalnya. Timbangannya kan bisa juga dimainkan, dimacem-macemin lah, seperti itu. Nah, di sini saya membuktikan kepada Anda adalah live. Live itu artinya adalah apa adanya yang bohlam Anda dapat. Ini udah diorder untuk Pak Lisendra ya, di Jember. Ya, di Jember. Nanti kita akan kasih kode nomor bookingnya, Anda bisa tracking langsung, ini diorder melalui transfer BCA. Nah, buat Anda yang masih ragu transfer BCA, ya Anda juga masih bisa beli di online. Saya mohon maaf belum bisa COD, bisa COD tapi di Bukalapak. Ya, saya tidak menjual di Lazada sekali lagi. Kenapa? Karena sulit untuk memantau online shop terlalu banyak, dan Lazada mesti ngedropnya di Lele Express atau apa, di Lazada Drop Point, dan di Jelambar ini susah, jadi saya tidak jualan di sana. Ya, kita lebih ke arah JNT, si cepat, antar aja, Tiki masih oke lah ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah bilang syarat bohlam bagus adalah watt dan lux-nya harus sesuai fakta. Nah, kita akan buktikan faktanya ya. Kita akan buktikan faktanya, dan ini paketan yang mau kita kirim yang sudah kita bungkus ya. Jadi hari ini ada 3 sudah masuk dan akan terus-terusan masuk. Nah, kita akan mengukur berapa sih wattnya. Nah, kita ada alat yang namanya wattmeter. Nah, kita akan buktikan di wattmeter berapa sih wattnya, seperti itu ya. Kita akan coba nyalakan. Ya, 52, berapa tuh? Silau banget. 52,6 ya wattnya. Anda lihat di wattmeter. Jadi sekitar 53 watt. Nah, bohlam ini adalah real 53 watt ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan berapa sih dia punya lux. Nah, di depan ada yang namanya lux meter ya. Kita akan menyalakan bohlam ini dan Anda lihat nilai luxnya. Ya. Luxnya adalah 6.700 7.000-an, 7.200 di jarak segini. Ya, tuh Anda lihat tuh 7.000 berapa sih?
7.000 lah kita taruh lah, ya. 7.000 lux ini bohlam, ya. Nah, kita akan membuktikan ini adalah bohlam HB4 halogen, ya. Kita tidak mau bohongin Anda, tipu-tipu Anda. Ini adalah HB4 ya, 9006 Sylvania. Nah, kita akan coba nyalakan watt ini berapa. Ya. Anda lihat di wattmeter 52 watt, ya. 52 watt. Bohlam ini mestinya 55 watt terbacanya, ya. 55 watt karena ini wattmeter saya baru, ya. Sebelumnya adalah 55. Tetapi ini juga mestinya 55 karena Sylvania ini Sylvania ini 50 mata saya seliwer ya. HB4 51 watt. Kalau nggak salah 51 watt nih, tulisannya udah agak luntur, ya. Nah, kita akan membuktikan berapa sih luxnya dia, ya. Nah, di jarak ukur yang sama, Anda tinggal lihat ke depan. Sylvania ini cuma 800 tuh luxnya. Kita ukur di jarak yang sama, cuma 800, 700 bahkan. Ya, taruhlah dia 800, tadi itu bohlam bisa 7.000 ya kalau nggak salah. Ya, bisa 7.000. Jadi kalau ini bohlam 1.000, bohlam ini 1.000, itu 7.000, 7 kalinya bro, lebih terang. Begitulah cara mengukur yang benar. Ya. Begitulah cara mengukur yang benar. Jadi ada pembuktian, ya. Bukan berdasarkan lumennya 50.000 atau segala macam, karena alat ukur juga perlu yang namanya dikalibrasi. Dan kalau kalibrasinya kalau nggak benar, ya juga nggak benar hasilnya. Ya, kita harus ada pembuktian. Halogen dulu berapa lumensnya, kalau ada alat ukur lumens meter, halogen dulu berapa lumens, baru LED-nya diukur lumensnya berapa. Itu ada perkaliannya. Oh, bohlam ini lebih terang 7 kalinya, bohlam ini lebih terang 5 kalinya. Saya sih berdasarkan fakta saja, saya tidak mau membohongi Anda, saya membuat Anda pintar sebenarnya, ya. Karena kalau bohlamnya wattnya gede ya kita bilang gede, wattnya kecil ya kita bilang kecil. Saya tuh the point aja jadi orang, nggak mau tipu-tipu lah, ya. Kita buat apa sih jualan barang menipu orang gitu ya? Nggak tenang juga bro, mau tidur. Kita mah mau tidur enak, ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Ya, bohlam ini tidak ngedrop. Saya nyalakan 24 jam di meja ini, dari pagi sampai sore. Saya tinggal tidur, saya tinggal pergi, saya balik lagi, saya ukur, saya lihat, nggak ngedrop, saya jamin. Nah, tetapi bohlam ini ada hubungannya dengan panas. Dia panas, dia akan menurunkan wattnya. Suhu ruangan mesin dia dingin, akan menaikkan kembali wattnya. Nah, karena di ruangan ini, di meja kita nyalakan continuous, terus-terusan, itu dia tidak bakal ngedrop karena suhu ruangannya stabil. Nah, kalau dipasang di ruangan mesin itu kadang-kadang bisa panas, bisa dingin. Kenapa bisa panas, bisa dingin? Tergantung. Contohnya Anda macet, mobil tidak bergerak, mesin kan nyala. Artinya kan panas mesinnya ada di ruangan mesin saja. Nah, itu bisa menyebabkan suhu ruangan mesin naik. Nah, suhu ruangan mesin naik, nah dia akan merasa kepanasan, dia akan menurunkan wattnya. Mobil jalan bergerak, ketiup angin, suhu ruangan mesin akan dingin, nah dia akan menaikkan kembali wattnya. Jadi bohlam ini tidak ngedrop, tetapi wattnya variabel. Bisa naik, bisa turun bergantung dengan suhu lingkungan. Tetapi kalau di suhu lingkungan yang di atas meja ini, di ruangan ini, anggaplah 32 derajat, dia stabil sekali. Tetapi dia akan menurunkan wattnya jika suhunya lebih dari 65 derajat. Ya, seperti itu. Jadi bohlam ini stabil, saya jamin. Banyak LED di pasaran tidak stabil, ngedrop. Beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau ngedrop sudah turun, tidak mau naik. Oke ya, kita lanjut. Barusan ada paket antar aja, udah di pick up satu ya. Kita lanjut videonya. Jadi tadi syarat kedua bohlam bagus tidak boleh ngedrop ya. Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga nih ya, kita lanjut. Bohlam ini adjustable. Ya, bohlam ini adjustable. Ya. Bisa diputar 360 derajat dan Anda cara settingnya adalah nanti barang sudah sampai, pas Anda pemasangan Anda bisa WhatsApp saya ya. Saya akan pandu pemasangannya supaya hasilnya baik dan benar. Karena untuk orang awam mungkin lebih baik ada tutornya ya yang memberitahu Anda, oh begini loh bagusnya ya. Karena LED ini adjustable ya, 360 derajat. Kalau Anda
membeli LED atau memasang LED yang fix fokus, Anda rugi. Ya, Anda rugi. Kenapa rugi? Saya bilang, ya karena Anda tidak bisa men-setting fokusnya seperti itu. Ya, intinya adalah harus beli LED yang adjustable. Nah, adjustable-nya juga yang harus enak. Enaknya dalam arti ya on the spot. On the spot itu adalah pas pasang langsung setting atau bisa langsung di-adjust. Tidak perlu Anda menggunakan kunci-kunci L. Tidak perlu Anda menggunakan obeng atau segala macam yang meribetkan Anda. Kenapa? Karena kalau pakai kunci L atau pakai obeng, bautnya jatuh ke tanah udah nggak bakal kecari, bro. Kecil banget, bro, segede upil. Ya, jadi yang on the spot aja yang enak, tanpa perlu pakai obeng-obeng, tanpa perlu pakai kunci-kunci gitu ya. Kenapa? Karena orang awam tuh kadang-kadang kalau muter, aduh, murah jatuh ke lantai, cilaka udah. Ya, kenapa saya ngomong begitu? Karena saya berpengalaman. Saya sendiri nyari baut di ruangan mesin, aduh, setengah mati. Ya, akhirnya LED-nya nggak bisa dipasang, ini itu ribet. Anda sudah keluar uang, mau masang yang gampang aja lah, jangan yang ribet-ribet. Ya, yang plug and play tinggal colok soket, nggak usah iket-iket driver. Ya, plug aja selesai, udah tinggal pakai, terus mobil bisa dipakai cari duit. Ya, atau bisa dipakai jalan-jalan. Jadi masang cuma 5 menit selesai. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. Nah, kita harus tahu bayangan gelap ini harus kecil. Ya, bayangan gelap kalau besar dan gelap sekali itu Anda rugi. Ya, nah ini LED ini bayangan gelapnya kecil, bro. Tuh, Anda bisa lihat di tembok bayangan gelapnya kecil, ya, dan tidak terlalu gelap. Makin gelap makin rugi, makin lebar makin rugi. Ini bayangan gelapnya kecil, minimalis lah. Kenapa? Karena frameless-nya di depan sedikit, ya. Nah, syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing. Tapi di Grand Max minim lah elektronik kayak airbag, ABS mungkin ada tapi minim lah. Beda seperti kayak mobil Honda atau mobil-mobil lain yang elektroniknya complicated. Yang penting adalah bolam ini tidak storing. Tidak storing terhadap radio mobil Anda juga. Ya, banyak yang dengerin radio pas lampu nyala suara radionya hilang. Nah, bolam ini tidak bakal seperti itu. Jadi bolam ini tidak storing, ya, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan LED ini adalah yang sudah paling maju, double heat copper pipe dan double copper PCB. Ya, double heat copper pipe-nya juga sudah versi yang besar tabungnya. Ada LED lain versinya kecil tabungnya, dan kipasnya ini juga udah versi paling kenceng. Ya, versi paling cepat dan diameternya juga besar. Kita ngomong RPM kipas ini kita sudah ukur menggunakan alat tachometer 10.000 RPM, bro. Ya, jadi kita nggak asal ngomong. Kadang-kadang ada orang bilang high speed fan segala macam, tetapi pas diukur cuma 6.000 RPM-nya. Ya, kita pakai alat ukur semua. Ya, kita orang teknik, jadi kita ukur berdasarkan fakta. Jadi bukan berdasarkan deskripsi doang indah-indah, enggak. Ya, jadi spek bolam ini udah sangat tinggi. Memang ada harga, ada kualitas. Nabung dulu lah kalau belum cukup daripada Anda beli yang murah-murah tetapi abal-abal. Ya. Dan ini juga driverless. Apa arti driverless? Tidak ada balasnya. Tinggal colok soket, soketnya nggak nyala begini tinggal Anda balik, selesai. Anda tidak perlu ikat-ikat lagi drivernya. Ya. Drivernya di mana? Ada orang bilang, jangan beli LED yang nggak pakai balas katanya, cepat rusak. LED ini ada balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Ya, balasnya di mana? Balasnya di dalam. Kenapa balasnya di dalam? Karena zaman sekarang teknologi makin mengecil. Contohnya nih, zaman dulu handphone tuh segede batu bata. Zaman sekarang handphone udah kecil-kecil, bro, udah canggih. Ya, jadi dunia ini mengecil. Zaman dulu komputer gede-gede, sekarang pakai laptop atau pakai tablet. Jadi zaman itu sudah mikro, sudah nano. Sekarang tuh udah zaman nano coating, nano apa, makanan juga udah nano kali, ya. Jadi sekarang zamannya sudah mengecil. Nah, mengecil itu elektroniknya di mana? Elektroniknya inside di dalam. Jadi tidak perlu pakai balas. Kotak-kotak balas segede begini ditaruh di sini. Kalau yang masih pakai balas artinya teknologinya masih jadul. Kenapa? Komponennya masih gede-gede. Ya. Kita menggunakan LED yang komponennya kecil-kecil udah teknologinya sudah generasi lebih maju dibandingkan yang masih pakai kotak. Ya, seperti itu. Contohnya aja, zaman dulu charger laptop itu segede batu bata. Sekarang charger laptop itu segede charger handphone. Kenapa? Ada teknologi gallium nitride. Dulu chip-chip IC pakai silikon, sekarang pakai gallium, ya, chip-chip semikonduktor. Lebih kecil, lebih hemat tempat karena sudah bukan mikro lagi tapi nano.
kecil-kecil. Nah, ditaruh di dalam. Jadi lebih ringkes. Ya, lebih ringkes. Nggak semua pabrikan bisa loh bikin beginian. Kenapa? Karena kecil-kecil. Jadi istilahnya dia mempunyai komputer atau robotiknya lebih canggih dibandingkan yang masih versinya di luar. Kalau di luar masih manual bikinnya. Ya, ini sudah robotik. Kenapa saya bilang robotik? Karena kecil, dia di dalam ada elektroniknya. Beda dengan yang di luar, ya, seperti itu. Jadi Anda belilah bolam yang ada spesifikasinya, speknya tinggi. Sama seperti Anda beli handphone. Anda lihat apanya, memorinya, RAM-nya, ROM-nya, chipsetnya, ya. Sekarang seperti apa Snapdragon berapa? 925 atau berapa sekarang paling tinggi? Apa 890 nggak ngerti. Ya, RAM-nya juga kan zaman dulu handphone 16 giga. Sekarang aja RAM handphone sudah minimal 128, 256, bener nggak? ROM-nya juga mesti gede, zaman dulu 64, 32, sekarang mungkin udah 128 kali ya. Prosesornya juga ya yang kenceng, zaman sekarang kan begitu ya. Anda masa masih mau beli teknologi jadul? Ya tentu beli teknologi yang canggih lah. Ya, oke. Jadi ini satu paket, bukan satu paket, ini satu set low beam untuk Grand Max atau Luxio ya. Bolam ini bukan bolam abal-abal, memang ada harganya, ada kualitas ya, saya jamin paling terang, belum ada yang ngalahin dia ya. Tetapi kalau Anda merasa keberatan dengan harga bolam ini, kita masih punya yang speknya lebih rendah, harga lebih murah ya. Karena ini bolam kelas premium memang ya, saya akui. Oke ya, cukup reviewnya. Anda mau order bolam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Harganya berapa? Saya tidak menyebutkan harga di sini karena ini video kan akan tampil terus. Ada kenaikan harga atau ada penurunan harga, Anda bisa WhatsApp saya atau Anda cek harganya di Tokopedia ya, Bukalapak. Oke, terima kasih. Oke ya, ini paketnya udah siap ya. Jadi kita ya, ini ditransfer ke BCA langsung, saya terus terang. Ya, kita tunjukkan chatnya ya. Jadi ini ditransfer ke BCA tuh, transaksi berhasil ya. Terus setelah ini kita request paket di JNT. Saya sudah merequest paketnya ya. Nah, ini nomornya segala macam dan ini sudah dapat kode bookingnya. Jadi kita tinggal di pick up oleh kurir JNT atau drop off. Ya, kita kirim menggunakan JNT kalau Anda transfer menggunakan BCA. Kenapa? Supaya saya bisa ngecek paket yang bergerak dan paket yang tidak gitu ya. Jadi tiap malam pasti kita cek. Kalau paket tidak bergerak, pasti kita akan langsung ngecek nih. Ini kenapa paket kok nggak jalan gitu ya. Tapi kalau paketnya jalan seperti on delivery atau delivered, kita dapat notifikasinya juga. Jadi saya lebih enak untuk mantau gitu ya. Dan kenapa saya memilih untuk JNT? Misalnya nih, ini kiriman kemarin kita tracking ya. Oh, ini belum. Kita tracking yang ini. Nah, ini juga belum, baru departed. Oh, ini juga departed. Jadi kita bisa ngecek nomor telepon sebenarnya. Nomor telepon si kurirnya ini baru departed belum. Jadi belum scan. Nah, seperti ini, drop point Kebumen on delivery. Nah, kita bisa informasi ini, kita klik tuh. Nah, ini paketnya digombong. Jadi kalau Anda mau pick up ke drop point bisa. Anda ada nomor teleponnya atau paket kan sedang dikirim on delivery oleh kurir. Nah, kurirnya namanya Andi Sunanto. Nah, kita bisa mau telepon pun bisa gitu loh. Jadi Anda sendiri misalnya, aduh Pak, saya mau pergi nih Pak, paketnya belum datang. Nah, saya bisa kasih screenshot ini, Bapak kontak aja ke kurirnya. Atau Bapak mau ambil ke drop point di Kebumen misalnya. Nah, ini bisa. Nah, enak sekali gitu loh. Kalau JNE atau si cepat, kayaknya dia tidak menginformasikan nomor telepon si kurir. Nah, di situ yang ribet. Makanya kenapa saya bilang JNT lebih enak. Memang kurir tidak ada yang bagus, bro. Ya, mau JNT, mau JNE, mau si cepat, mau antar aja, semua istilahnya nggak ada yang bagus lah kalau saya bilang kurir. Tetapi kita butuh jasa mereka. Kita pilihlah yang masih istilahnya saya gampang untuk tracking dan saya gampang untuk menyelesaikan kalau jika ada masalah gitu ya. Nah, ini juga Balikpapan. Nah, di Balikpapan ini nih on delivery. Nah, ini di Sepinggan drop point-nya. Anda mau pick up bisa, ada nomor teleponnya. Nah, kalau ini on delivery oleh kurir Nur Wahyu Putra namanya. Nah, Anda kalau mau telepon bisa. Ya, kadang-kadang begini loh, kadang-kadang statusnya udah delivered.
tetapi Anda belum terima ya, telepon aja ke kurirnya langsung. Nah, ini saya pemberitahuan barusan. Tuh, paket nomor segini has been delivered. Oh, jadi saya tahu nih, oh si itu udah sampai. Nah, biasanya nggak lama dia WA saya, Pak, barang udah sampai, saya mau pasang minta pandu. Nah, seperti itu. Jadi saya juga bisa siap-siap nih, tahu si A udah sampai barangnya, seperti itu. Ya, oke. Tapi saya tidak memaksa Anda untuk transfer BCA, Anda mau melalui si cepat atau mau order di Bukalapak Tokopedia juga monggo ya, seperti ini si cepat. Kalau si cepat ini melalui Tokopedia juga it's okay, kita ada kode bookingnya ya. Jadi saya juga nggak memaksa Anda untuk transfer BCA, saya juga tidak mau menipu Anda. Kenapa? Karena barang cuma harga 1 jutaan. Setiap hari orderan saya lebih dari 1 jutaan itu. Rugi saya ya kalau menipu Anda. Gara-gara duit 1 juta, omset saya hilang. Ya, harian saya lebih besar dibandingkan satu paket 1 jutaan ini. Oke, ya. Terima kasih, semoga Anda bermanfaat. Ditunggu ordernya.